Berkomunikasi dengan sensitivitas budaya adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam komunikasi yang sensitif terhadap budaya, seseorang akan berusaha untuk menghindari stereotip, prasangka, atau kesalahpahaman budaya, serta mencoba untuk memahami perspektif orang lain dalam konteks budaya mereka. Ini adalah aspek penting dalam berkomunikasi secara efektif dalam dunia yang semakin terhubung dan multikultural. Berikut adalah beberapa contoh komunikasi dengan sensitivitas budaya. 1. Bahasa dan etika tindakan. Saat berbicara dengan seseorang dari budaya yang berbeda, penting untuk memahami norma bahasa dan etiket tindakan. Misalnya, di beberapa budaya, menyebut seseorang dengan nama pertamanya dianggap tidak sopan, sementara di budaya lain itu adalah hal yang umum. Contohnya, kita di daerah Papua itu kita memanggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan bapak, mama, kakak, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai. Ketika berbicara dengan seseorang dari budaya yang berbeda, penting untuk memahami perbedaan dalam nilai-nilai budaya. Sebagai contoh, beberapa budaya mungkin menekankan kolektivisme dan harmoni kelompok, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada individualisme. Ini akan mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan mengambil keputusan. 3. Represi visual. Warna, lambang, dan pada visual dapat memiliki makna yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, warna putih mungkin melambangkan kesucian dalam budaya barat, tetapi melambangkan kematian dalam beberapa budaya Asia. Dalam komunikasi bisnis internasional, pemahaman ini penting dalam desain dan branding. 4. Agama dan kepercayaan. Ketika berkomunikasi dengan seseorang dari latar belakang agama yang berbeda, penting untuk menghormati keyakinan dan praktik mereka. Misalnya, selama bulan puasa Ramadan, berbicara tentang makanan atau minuman mungkin sensitif kepada teman atau kolega muslim. 5. Gestur dan ekspresi wajah. Gestur dan ekspresi wajah dapat berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, mengangguk kepala mungkin merujukan persetujuan di beberapa tempat, sementara di tempat lain itu mungkin mengindikasikan ketidaksetujuan. Contohnya dalam budaya salam kita atau pada umumnya berjabat tangan adalah salaman yang umum, tapi di Papua bagian pegunungan ada salaman yang namanya salam kombe. Jadi salam kombe ini adalah di mana kedua jari telunjuk dan jari tengah kita saling bertemu dan harus menciptakan suara. 6. Ketelitian dalam terjemahan. Jika Anda berkomunikasi dalam bahasa yang bukan bahasa ibu Anda, pastikan terjemahan Anda akurat dan tidak mengandung makna yang salah atau merendahkan. Seperti contohnya, kita dari Papua memiliki bahasa dan nada bicara yang berbeda dari bahasa dan nada bicara orang Minahasa. Bahasa-bahasa yang berbeda ini yang seringkali menjadi kesalahpahaman dan salah mengerti dari kedua budaya yang berbeda. Dari 6 contoh yang sudah dipaparkan tadi, kita bisa mengambil pesan penting, yaitu komunikasi yang sensitif terhadap budaya melibatkan kesadaran, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta usaha untuk menjembatani perbedaan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik.